Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini di tahun baru atau di awal tahun 2022 kita masih diberikan Allah umur panjang, sehat, dan alhamdulillah dengan umur kita di pagi hari ini kita berada di rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun yang lalu dan yang insya Allah tahun ini dan tahun-tahun berikutnya diberikan Allah kesehatan, diterima amal ibadah kita semuanya, diampuni dosa-dosa kita baik yang disengaja maupun yang tidak, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kali ini atau di awal tahun ini, di subuh yang pertama ini saya ingin menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditulis oleh seorang ulama kita sebenarnya di Banten ini yang namanya Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, beliau banyak mengarang kitab diantaranya hari ini atau pagi hari ini saya ingin membacakan karangan kitab beliau yang disebut dengan Nasoihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat hamba. Jadi nasoihul ibad itu dari kata nasihat menjadi jamak taksir berubah menjadi nasoih. Ya, nasoih artinya nasihat-nasihat, sama dengan masjidun mufrad masajidun, jadi masjid-masjid ya. Begitu juga ibad, ini juga jamak taksir dari kata abdun, hamba, jadi kata al-ibad, jadi hamba-hamba ya. Jadi nasihat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di subuh pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada dua hal yang utama yang mesti harus kita lakukan sebagai seorang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, khoslatani laisha afdalu minhuma. Jadi tidak ada dua hal. Jadi ada dua hal yang lebih utama atau yang tidak bisa diungguli daripadanya. Jadi ada dua hal
Yang dua hal itu sangat utama sehingga tidak ada hal yang mengunggulinya, tidak ada hal yang melampauinya dari dua hal itu. Apa itu? Al-imanu billah. Yang pertama ada beriman kepada Allah. Jadi kalau orang sudah beriman, Masya Allah ya, dibandingkan apapun nilai di dunia ini tidak sebanding ya, itu iman. Sehingga kalau kita kemudian banyak menemukan ya peristiwa-peristiwa saudara-saudara kita yang mu'allaf ya, dia telah mendapatkan hidayah iman ini, rela keluar dari rumah, dari segala kemewahannya ya, dia mempertahankan imannya. Bagaimana dengan iman Bilal ya, bertahan untuk menghadapi segala siksaan ya, di terik matahari dia dijemur, kemudian ditindih dengan batu ya, dia tetap mempertahankan iman. Karena memang iman ini sesuatu yang tidak ada yang mengunggulinya dari amalan apapun. Bahkan iman inilah yang menyebabkan diterimanya amal-amal kita ya. Jadi tanpa beriman, tanpa iman, amal tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sampaikan wan naf'u lil muslimin, yaitu hal-hal, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang Islam. Wah, ini sangat luas ini. Dari mulai ucapannya, mulai perilakunya ya, semua punya nilai, semua punya manfaat bagi saudara-saudara kita Islam. Ini baru sesama muslim dulu, kalau belum bisa ya lebih luas. Bahkan kalau kita bicara tentang hal-hal yang bermanfaat bagi orang Islam ini, Masya Allah, sulit sekali untuk merincinya, sangat luas ya, sangat luas di dalam Islam ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ya, terkait dengan iman tadi dan hal-hal yang bermanfaat. Ini terkait dengan sesuatu yang masih bentuknya belum beramal, belum kita lakukan, masih berupa niat, masih berupa keinginan, harapan ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu balasan atau pahala. Apa yang kemudian beliau sampaikan dengan sabdanya, man asbaha, barang siapa di pagi buta, asbah dari kata subuh, di pagi-pagi buta kita bangun tidur ya, jam 3, jam 2, jam 4 di subuh pagi hari ini, di situ terselip layanwi dzulmah. Di pagi hari hati kita sangat bersih, tidak ada sedikit pun terbersit dalam hati kita niat untuk menzalimi, niat untuk menyakiti ya siapapun di sini. Jadi man asbaha la yanwi dzulma ya ala ahadin, terhadap salah seorang, ghufira lahu ma jana, jadi akan diampuni baginya ya dosa-dosanya. Waman asbaha yanwi nusratal madlum, jadi kalau baru niat saja tidak ingin melakukan sesuatu, tidak ingin menyakiti, baru niat belum dilakukan ya,
itu Masya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Dan yang kedua, waman asbaha yanwi nusratal mazlum, barang siapa yang di pagi buta dia berniat untuk menolong saudaranya yang dizalimi, yang disakiti, ada keinginan menolong, ya, maka Allah akan juga ampuni dosa-dosanya. Wa qada'a hajatil muslim, dan barang siapa yang berniat ingin memenuhi hajat dari orang-orang muslim, ya, memenuhi, ya, kita punya hajat apa, banyak sekali kita keinginan, dan kita mungkin karena ketidakmampuan hanya memiliki niat ingin mengabulkan saudara-saudara kita, ya, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka orang yang memiliki niat di pagi buta untuk tidak menzalimi saudaranya diampuni. Dan barang siapa juga yang di pagi buta berniat menolong saudaranya, ingin memenuhi hajat saudaranya, maka kanat lahu, baginya yang memiliki niat yang demikian, ka ajri hajjatim mabrurah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menunaikan haji yang mabrur. Ini baru niat, Pak. Masya Allah. Ya, karena memang Masya Allah kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah sebagaimana yang disampaikan oleh Umar ibnul Khattab, ya, Amirul Mukminin, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa maknanya? Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Makanya di sini innama ini sungguh. Jadi sungguh di sini nggak main-main. Beneran. Kalau bahasa kita ini bener-bener, bahwa amal yang kamu lakukan itu tergantung niat. Hatta boleh jadi sholat kita, sedekah kita, ya, itu tergantung niat. Ditegaskan lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan apapun perbuatan amal ibadah yang kita lakukan tergantung niatnya. Dia akan dapat pahala atau tidak tergantung niat. Nah, hadis ini juga dikumpulkan dalam kitab beliau, ya, Imam Nawawi Al-Bantani, yang kita sebut dengan Arba'in Nawawi. Ada 40 hadis yang beliau kumpulkan, disebut kitab Al-Nawawi ini. Dan kitab bab niat ini ditaruh di yang pertama, di hadis yang pertama, Pak. Ini niat ini luar biasa, niat ini, Pak. Ya. Sampai kemudian dalam hadis ini ditegaskan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya mengikuti Rasulullah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka pahala hijrahnya, pahala pindahnya dari Makkah ke Madinah di zaman Rasulullah pada saat itu ketika hijrah, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tadi, karena Allah dan Rasulnya. Jadi ternyata sekali Nabi masih hidup saja, ya, niat ini luar biasa.
Bahkan di sini ditegaskan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang berhijrah, pindahnya ngikuti Nabi dari Makkah ke Madinah lidunya, niatnya karena dunia, yusibuha yang ia akan peroleh, au yang kihuha atau pacarnya, calonnya berhijrah. Kalau dia nggak ikut hijrah, nggak bisa nikah dengan dia. Kalau saya tidak hijrah, nggak mendapatkan dunia. Nah, ini hijrah faktual zaman Rasulullah atau hijrah sekarang yang mungkin berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain yang makna lebih luas. Dari yang mungkin ogah-ogahan males ke masjid berubah menjadi rajin ke masjid misalnya. Ini bagian dari, tapi ingat niatnya ngapain? Niat ini lurus karena Allah, menyadari betul dia sebagai sang makhluk kepada sang Khalik, ya, bertobat dia karena Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah berpahala itu. Tapi kalau karena gara-gara mau nikah, gara-gara ingin mendapatkan dunia, maka niatnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Makanya kemudian Rasulullah SAW ini terkait dengan niat yang baik luar biasa diberikan balasan, ya, diampuni tadi dosanya, bahkan niatnya yang belum tercapai, ini belum dilakukan, baru niat semuanya, menolong, mengabulkan, ya, hajat-hajat saudara kita. Apalagi kemudian ketika dia benar-benar dia kabulkan itu tadi, ya, Masya Allah, kalau seandainya saya punya ini, mau ini, baru niat itu. Ternyata di dalam agama kita dihargai, ya, kalau itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa ahabbul ibad, ya, ahabbul ibad, yaitu dari kata hubbun, ahabbu, itu orang yang paling dicintai. Ahabbu, jadi hamba-hamba yang paling dicintai ilallah, ya, yang dicintai Allah. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Tadi ditegaskan lagi. Jadi kalau manfaat saja itu biasa, tapi kalau di sini anfa'un nas, sebaik-baik manusia, yaitu yang paling bermanfaat. Jadi anfa, ya, anfa ini yang paling bermanfaat adalah bagi manusia lain. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang pertama. Yang kedua, wa afdalul a'mal, dan seutama-utamanya pekerjaan. Dari kata amalun, a'malun. Jadi dari utama-utama perbuatan-perbuatan yang begitu banyak yang kita lakukan ini, itu ada yang lebih utama dari itu semua. Apa itu? Idkhalus surur ala qalbil mu'minin, memasukkan, memberikan harapan yang baik, yang menyenangkan, yang menjadikan dia optimis. Jadi memasukkan ke hati orang-orang muslim kebahagiaan, as-surur. Ini ngadu ke kita, keluarganya, atau kesulitan-kesulitannya, ketemu dengan kita selalu
bukan membuat dia pesimis, tapi optimis. Ya. Nasihat yang kita keluarkan, saran-saran yang kita berikan, itu membuat dia menjadi semangat, ya. Bukan malah kita jadikan hatinya semakin hancur. Kan ada yang orang yang model begini ya. Kita tujuannya mau minta nasihat, minta mengadukan masalah kita, tetapi kita malah justru mendapatkan sesuatu yang sebenarnya ingin diungkapkan semuanya, tapi baru pertama saja jawabannya sudah nyakitin gitu bahasanya. Sudah cuek dengan apa yang barangkali mungkin sebenarnya kita ungkap. Padahal nilainya orang yang mampu memasukkan sesuatu yang dapat menggembirakan saudaranya, apakah itu berupa perbuatan, ucapan yang kita miliki sehingga saudara kita senang, semangat, optimis menghadapi kehidupan ini, maka dia termasuk perbuatan yang terbaik. Di situ kan tadi afdol, utama. Ada yang lain, tapi ada yang lebih utama, yaitu memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati orang beriman. Yatrudu anhu ju'an. Dan berikutnya dia berusaha untuk membantu yatrudu anhu ju'an, menghilangkan kelaparannya. Ya, membantu menghilangkan kelaparannya. Inilah barangkali kemudian kalau saya kemarin di dalam perjalanan, ya, kebetulan kemarin khutbah di Kemendikbud Ristek, ternyata panjang banget namanya sekarang. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, panjang. Saya juga baru tahu, udah digabung itu. Di sepanjang perjalanan saya menemukan orang-orang yang membagi-bagikan nasi kotak, ya, kepada, sehingga kemudian memang di pinggir-pinggir jalan tuh hari Jumat itu Masya Allah mungkin mudah-mudahan itu belajar dari sini, yaitu ingin berusaha yatrudu anhu ju'an, minimal dia bisa lakukan setiap hari Jum'ah, kita sebut dengan Jum'ah berkah, ya, dia membagi-bagikan untuk menolong saudaranya dari kelaparan. Mungkin kita baru mampu bisa 5 kotak, 1 kotak pun, ya, dimulai nggak masalah. Mudah-mudahan masih termasuk ini, ya. Sampai kemudian ada seorang yang tiap hari menggratiskan, itu ternyata sudah sudah kita lihat di YouTube itu, ya, tidak tamat SD, ya, seorang yang Masya Allah, ya, ingin yatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar dari saudaranya. Au yakshifu anhu kurban, ya, atau di samping ingin membantu saudaranya menghilangkan kelaparan tadi, atau ingin menghilangkan kesusahannya, kurban, kesulitannya, ya, ini saudara kita sedang kesulitan, ya, ingin kita bantu semampu kita, ya. Dan bantuan sering kita sampaikan, atau infak, sedekah, itu tidak nunggu kita kaya, Pak, ya, tidak kita menunggu ntar deh kalau ini, walaupun niat tadi sudah nilai, mudah-mudahan niat ini tidak hanya sampai niat saja, tapi betul kita dapat laksanakan itu. Karena apa? Karena memang sangat luas yang namanya sedekah ini. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga, man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahihi.
Barang siapa yang punya kesempatan apapun yang dia miliki, dia bisa jadikan itu sebagai sedekah. Posisi kita ini macam-macam, Pak. Ya. Sebagai RT, sebagai RW, atau sebagai keluarga, sebagai tetangga, macam-macam jabatan kita ini. Ya. Nah, itu bisa kita jadikan sarana untuk bersedekah kepada saudara kita. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, dengan ilmunya yang kita miliki, ilmu, pengetahuan tentang apapun yang sangat luas dalam agama kita ini, bisa bermanfaat itu sebagai sedekah, sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lahu malun, apalagi punya harta. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Maka menalahu malun falyatasaddaq bima, sudah seharusnya kalau punya harta kita bisa gunakan harta kita. Artinya hadis ini tidak semata-mata nunggu materi punya harta, padahal Allah telah memberikan segala sesuatu yang begitu banyak kepada kita. Ya, kesehatan kita, bisa bantu saudara kita punya kesulitan apapun, dengan kesehatan kita, dengan tenaga kita, Masya Allah, luas beramal ibadah di dalam Islam ini. Au yaqdilahu dainan, apalagi kalau kita mampu untuk melepaskan saudara kita yang berada di dalam lilitan hutang. Ya, kita bebaskan kalau hutangnya sama kita, ya. Karena kita lihat sudah kayaknya sudah tidak mampu, kita bebaskan dia, atau utang sama yang lain kita bantu lunasi, Masya Allah. Ya. Wa khoslatani laisha akhbathu minhuma, dan ada dua hal yang lebih keji, akhbas daripada khabitha itu jahat, keji, ini akhbas yang lebih keji dari dua hal ini. Ada dua hal yang sangat keji, sangat buruk. Ini bukan hanya buruk saja tapi sangat, yaitu yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Menduakan Allah. Dan bentuknya syirik ini Masya Allah, Pak. Jadi syirik kalau dari awalnya mungkin menyembah patung, ya, sesembahan selain Allah. Tetapi syirik pada hari ini luar biasa berkembang, ya. Menduakan Allah ini Masya Allah banyak bentuknya di zaman sekarang ini, ya. Jadi ada sesuatu yang disamakan dengan Allah, ya. Jadi syirik kepada Allah ini termasuk sesuatu yang sangat keji, sangat buruk. Dan yang kedua, wadurru bil muslimin, menyakiti saudara-saudara kita sesama muslim. Jadi berbuat keji, berbuat maldorot, kesulitan saudara-saudara kita. Ini kalau bisa saya aplikasikan contoh saja nih, mohon maaf, mudah-mudahan di sini sih nggak ada. Apa kesulitan itu? Di antaranya banyaknya portal-portal yang orang kemudian terhalang, tidak atau sulit dia untuk lewat. Ini sebenarnya tanpa kita sadari dosa itu, Pak. Wadurru bil muslimin, membuat kesulitan, madorot, ya, atas dasar keamanan, atas dasar Masya Allah. Jalan kemudian kita portal di mana-mana, padahal jalan lingkar itu, sehingga orang kesulitan yang tidak tahu balik, ya, karena portalnya
siang hari masih nutup, dan itu bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan itu disepakati. Ya, saya bicara di lingkungan saya juga, dan saya sampaikan, hanya mampu menyampaikan bahwa ini dosa. Nah, kita oleh Rasulullah justru perintahkan, ada duri yang akan menyakiti saudaramu harus sadar, singkirkan. Ini membuat palang pintu permanen dikunci, seakan-akan itu bagian dari halamannya. Padahal gang-gang yang dibuat dari perumahan kita itu adalah tujuannya supaya orang bisa lewat, mobilitas orang juga bisa lewat, tetapi kemudian kita patok seakan-akan itu milik daripada orang, rumah-rumah yang ada di situ. Luar biasa. Dan itu disepakati. Masya Allah. Saya hanya bisa menyampaikan. Dan saya sudah sampaikan secara face to face lingkungan, kepada RT-nya, kepada RW-nya yang punya kewenangan di situ. Tolonglah portal-portal ini minimal kalau siang hari itu dibuka supaya saudara-saudara kita bisa lewat. Ini contoh satu. Madorotnya mah, ada yang orang kalau motornya anaknya dia udah 3, di belakang udah 2, di depan 1, istrinya begini. Begitu ke sono harus buka lagi, turun lagi, buka ini. Rumah saya ini kan pinggiran. Saya duduk nggak usah seharian deh, 1 jam 2 jam. Saya lihat, Masya Allah. Saya sampaikan sudah. Saya sudah sampaikan, mangkana marra minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Saya nggak punya kekuasaan. Kalau ini RT RW bermusyawarah, yang punya kekuasaan, dia diangkat, dipilih. Rubahlah itu. Fa illam yastati fa bilisani. Mungkin saya bukan RT, saya bukan RW, warga biasa, tapi saya sampaikan. Saya sudah sampaikan. Persoalan Anda taati atau enggak, saya sudah terlepas. Tapi yang ketiga, Rasulullah ada pilihan. Tapi ini lemah banget, jangan jadi pilihan. Fa illam yastati fa biqalbihi. Jika tidak mampu dengan kekuasaan karena bukan RT RW, ini kan kewenangan RT RW, bisa dimusyawarahkan dengan baik. Ada kajian tiap hari, kita sampaikan dengan lisan kita. Nggak mampu, hati kita tidak setuju dengan itu. Sudah paling lemah tuh imannya. Saya ingin tanya kepada bapak-bapak sekalian, sakit nggak kita udah dari sono, udah muter pengen ini, tak taunya liatin portal tutup. Saya yakin hampir sama dengan saya. Baru jam 8 jam ini udah dikunci. Akhirnya saya muter lewat pasar sono. Rumah saya di Blok AD, Kenari 3, yang sebenarnya dari buletan kecil dari ruko itu belok kiri langsung. Akhirnya saya berapa? Sakit nggak? Sakit. Kok jadi begini masyarakat kita? Tiap hari kajian, tapi ternyata hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak ada relasi masyarakat. Sehingga kemudian orang-orang, mohon maaf, justru kadang-kadang RT, RW yang terdekat sebagai pemerintah yang paling kecil yang dekat dengan warga ini justru mengajak. Nah, ini lebih parah lagi. Prihatin, Pak. Padahal ini kemudian berdosa. Berikutnya, perintah Rasulullah SAW, pentingnya kita ini duduk, sering duduk.
Maksudnya di sini sebenarnya diperintahkan untuk duduk mengaji, menimba ilmu. Ya. Disampaikan oleh Rasulullah ada dua hal juga yang diperintahkan supaya kita bergaul, duduk bersama para ulama, orang-orang yang berilmu. Perintahnya bagaimana? Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian semua duduk bersama para ulama di majelis-majelis ta'lim. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengar kalimat-kalimat, perkataan-perkataan dari para ahli hikmah, yaitu orang-orang yang menyampaikan nasihat yang baik. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhyil qalbal maita, akan menghidupkan hati yang mati, hati yang tumpul, hati yang sudah tidak peduli lagi dengan lingkungan kita, dengan masalah yang ada di lingkungan kita, mati itu. Ya, masa bodoh dengan lingkungan, bodoh amat. Yang penting keluargaku, yang penting. Tidak boleh itu, Pak. Kenapa itu tidak boleh? Kalau hanya itu, kita sudah menjadi orang yang egois. Mati hati kita kalau sudah melihat kemungkaran, melihat beresan, dan kita ngaji, kita mendengar bahwa itu salah, kemudian kita diamkan, masa bodoh kita. Ya. Atau mungkin punya anggapan bahwa ya saya kan bukan siapa-siapa, apa sih? Ada kaidah, ya, la tudriku kullu, la tutriku kullu. Apa maksudnya? Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan sesuatu secara keseluruhan, ya jangan tinggalkan semuanya dong. Paham Mbak ya? Saya ini siapa sih, nggak bisa apa-apa, kemudian nggak melakukan apa-apa, itu rugi banget. Minimal kita punya kontribusi. Jadi keberpihakan, Pak. Masih ingat Pak? Kalau kita baca sejarah, masih ingat ketika Nabiullah Ibrahim kemudian dibakar oleh Namrud, ya? Namrud. Itu ada burung pipit kecil mondar mandir, Pak, itu ngambil air semprotin. Kira-kira burung pipit tadi bisa matiin apinya nggak? Sesuatu yang tidak mungkin, tapi tidak dia lakukan. Dan itu Masya Allah amal kita yang tidak mungkin bisa memadamkan api yang berkobar membakar tadi, tapi keberpihakan si burung kecil yang ingin berusaha memadamkan, berpihak kepada Nabiullah Ibrahim, kepada kebenaran. Masya Allah. Walaupun diledek oleh cicak, apa sih yang kamu lakukan? Nggak mungkin dia padam. Apakah tidak melakukan? Keberpihakan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberpihakan kita. Kan kita diperintahkan, ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kamu orang berilmu, nggak bisa. Muta'alliman, orang yang mau belajar ilmu, nggak mau, nggak bisa. Au mustami'an, mendengar saja deh. Mungkin kalau alim aktif dia, muta'allim aktif dia, harus catat, harus ini. Mustami'an, dengar aja deh, nggak mau juga. Muhibban, seneng orang yang ke masjid, seneng orang yang mau belajar, seneng saja, masih nggak bisa. Ada orang masjid, masjid belum tentu masuk surga. Seneng aja kok nggak mau. Apa kemudian kata Imam Ghazali? Kalau kamu berilmu, mau orang alim nggak mau, nggak bisa, oke. Mau belajar nggak mau,
mendengar nggak mau juga, seneng dari 4 orang tadi nggak mau, rusak kamu menjadi manusia. Manusia nggak, kata orang apa, manusia nggak guna, manusia nggak guna, manusia tidak berguna, tidak bermanfaat. Padahal kita diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi orang-orang yang sudah tidak mau duduk bersama orang-orang berilmu, tidak mau ada majelis taklim, duduk, kata Rasulullah, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Karena Allah sesungguhnya akan menghidupkan hati-hati yang mati tadi, disebabkan karena sering mendengar hadis-hadis Nabi, perintah-perintah Nabi. Ini kan jadi tahu kita, oh iya, iya. Ternyata baru niat saja Masya Allah pahalanya. Kama yuhyil ardul maitah bima'il matar. Perumpamaan itu seperti bumi-bumi, ladang-ladang yang mati, yang kekeringan, kemudian turun hujan. Gimana kira-kira? Akan tumbuh benih-benih apapun. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ini udah 5:30. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Hendaknya kalian mau senang duduk kepada orang-orang yang memiliki kewibawaan, dia memiliki ilmu, ya. Wasailul ulama, dan kalian sering bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Wa khalitul hukama, bergaul dengan orang-orang yang punya ucapan-ucapan yang penuh hikmah, yang membuat kita semangat, yang membuat kita optimis. Kalau udah yang nyakitin tuh nggak usah diaduin lagi, Pak. Sekali aja udah kapok kan. Bantuin juga kagak, malah nyukurin. Wah, repot. Jadi Bapak Ibu, di awal tahun baru ini mari kita introspeksi lah sama-sama, tinggalkan masa lalu, tahun yang lalu yang barangkali mungkin kebodohan kita, ketidaktahuan kita, ya. Kita bertobat kepada Allah, memohon ampunannya, dan mudah-mudahan insya Allah dengan keberadaan Masjid Al-Hikmah ini menjadi pencerahan, ya, menjadi pembuka hati kita, ya, dengan para ustadz setiap akad ini, Masya Allah, ya, kita ikuti, Masya Allah. Barangkali mungkin duduk saja sambil tiduran, sambil ngantuk, Masya Allah, mungkin ada secercah harapan atau mungkin ilmu yang nyangkut yang bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan itu sebagai penyebab Allah mudahkan jalan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Rasulullah SAW yang terakhir pernah menyampaikan bahwa masuk surga ini bukan karena amal kita, tapi jangan dipahami kemudian kalau gitu nggak usah beramal dong, bukan begitu, ya. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita beramal, melakukan semua perintahnya, kita mohon kepada Allah, rahmat Allah turun. Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa bukan karena amal. Karena Masya Allah kalau amal kita ini diukur dengan nikmat Allah, satu mata saja kita nggak ketutup, Pak. Dengan oksigen yang Allah berikan selama ini gratis, nggak ketutup. Berapa harga oksigen? Ya, di COVID itu Masya Allah sampai kehabisan oksigen per kilo berapa itu, Masya Allah, nggak ketutup seumur kita ini. Ketika kita menghirup secara gratis, kalau itu dihargai oleh Allah, Masya Allah, nggak ketutup, gratis semuanya, kesehatan kita, ya. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit amal kita ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dicintainya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mungkin ada unek-unek pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu sampaikan, monggo sebelum nanti kita akhiri kajian ini atau taklim di pagi hari ini dengan sholat syuruk, ya, 2 rakaat. Ada pertanyaan? Monggo, silakan.
ukurannya ilmu atau iman? Ya. Ukuran manusia, ukuran umat Ya. ini, Ya. dari banyak perilaku yang kan? Itu ukuran itu standar. Ukuran buat manusia itu ya, ukuran karena ilmunya atau karena imannya? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik ini. Bagus banget. Jadi dalam surat Al-Hasyr itu, Pak, iman belum dapat menyelamatkan manusia dari kerugian kecuali dia beramal. Benar gak? Apakah iman dan amal itu sudah melepaskan dia dari kerugian? Belum. Tawasau bil haq. Jadi Bapak ini nggak boleh cuek. Tawasau ini kan kata dari wasiyah, nasihat. Dan tawasau ini, Pak, itu nggak sendirian. Kayak saya ini ngomong sendirian kayak orang gila. Pasti ada audien, ada orang lain yang ada kita bicarakan. Wasiat itu ada yang menasihati, ada orang yang dinasihati. Itu tawasau, Pak. Tawasau. Di dalam kamus bahasa Arab itu kita temukan ada ardun wasiyah, bumi yang tidak pernah kosong dari tanaman, berganti terus dia, tidak pernah kosong dia. Artinya apa? Wasiat, nasihat tidak ada batas, terus harus kita lakukan. Karena al-insan makhallul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau tadi ukurannya apakah iman atau itu ilmu, ya. Iman tidak disertai ilmu belum cukup tadi. Makanya kita sudah beriman kepada Allah, maka para sahabat banyak mendengar, duduk bersama Rasulullah dengan nasihat-nasihat Rasulullah, kemudian dikumpulkan oleh para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudi, Abu Dawud, ya, mengumpulkan dari secercah semua ucapan selama hidup Rasulullah, dikumpulkan, dan alhamdulillah kita dapat memetiknya. Apakah cukup dengan iman dan amal soleh? Belum. Tawasau bil haq tadi, terus menerus, nggak pernah bosan. Makanya kajian-kajian di masjid terus itu disampaikan. Bukan udah pernah disampaikan terus, karena lupa terus itu. Apakah cukup tawasau bil haq? Tawasau bis sabr. Karena menyampaikan yang hak itu, Pak, nggak serta-merta orang senang, Pak. Justru kita dibully, kita dibenci. Menyampaikan kebenaran itu tidak serta-merta semua orang senang. Nah kalau begitu Rasulullah SAW, orang yang sudah al-amin, yang jujur, yang baik akhlaknya, mendapatkan predikat dari Rasulullah, dari Allah. Fa innaka la'ala khuluqin adzim, ya. Mendapat akhlak yang agung, ya. Engkau adalah manusia sempurna, manusia yang sudah mendapatkan pujian dari Allah. Bagaimana musuhnya? Banyak sekali, nggak senang. Oleh karena itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Insya Allah, kata Imam Syafi'i, kalau andekan Al-Quran ini yang berjumlah 114 surat, 6.600 lebih ayat, dia tidak mungkin bisa mengamalkan itu semua. Mengamalkan satu surat ini dengan konsisten, istiqomah, beriman kepada Allah, beramal soleh, kemudian dia tawasau bil haq, tawasau bis sabr, insya Allah dia akan bisa selamat dari kerugian. Jelas, Pak, ya? Jadi kalau begitu pertanyaan Bapak adalah itu tidak cukup dengan iman, tapi dengan ilmu. Dengan ilmunya itulah, karena dengan ilmu itu dia bisa membedakan mana yang mestinya harus saya lakukan, mana yang harus saya hindari, ya kan? Karena tidak semua, Pak, ini dengan ilmu nih. Wah, ini kan kemudian kulil hak walau murron. Oh, itu kan luar biasa itu. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Misalnya, Pak, itu kita amalkan benar tanpa ada ilmu, tanpa ada strategi di situ. Oh ya, ya akhirnya seperti Habib Bahar, seperti ini, ya tadi kulil haqqa walau murran. Ya, memang harus ada orang-orang yang seperti itu, siap di penjara, siap di, masya Allah. Tapi kan kemudian terhambat dengan itu. Tapi kalau pakai strategi menyampaikan itu, selama kita sholat belum dihalangi, kalau selama kita puasa tidak dilarang, ke masjid tidak dilarang, ya monggo saja kita
terus dengan berusaha, insya Allah. Ya, itu yang kemudian harus kita pikir. Dengan ilmu itu Pak, strategi, betul. Walaupun itu yang kita sampaikan benar, belum tentu orang-orangnya lagi begitu kemudian kita nasihati, habis di situ Pak kita. Lagi mabuk, pada mabuk ini, tahu nggak kamu dosa ini? Dikeroyok Pak kita. Artinya kita perlukan ilmu, meskipun itu kebaikan, meskipun itu kebenaran. Bapak, kalau kita nggak tahu strateginya, ilmunya, Bapak bener. Nggak usah yang lain deh, tetangga kita. Tapi kita nggak tahu caranya nasihatin. Di orang banyak, kemudian kita nasihatin dia, kira-kira dia mau terima nggak? Malu dia, malah justru marah, bukan nasihatnya. Bapak dimusuhin, betul nggak? Tapi kalau kaitannya dengan iman kepada Allah gitu? Ya tadi, makanya perlu ilmu iman itu. Dengan ilmu tadi, ilmu, saya pikir ilmu ini adalah termasuk ilmu tata cara bagaimana menyampaikan nasihat itu. Strategi, itu ilmu juga. Ya, walaupun tadi kan menurut kita, ukurannya kita, ya Pak ya, tapi orang lain nggak bisa diukur dengan kita, bajunya beda, ukurannya beda, betul. Tidak semua orang mau dinasihati dengan yang model seperti itu. Nggak usah deh yang lain, anak bapak yang 3-4 itu kira-kira, yang ini kalau dinasihati menurut, kalau ini nasihatin malah masa bodoh, betul nggak Pak? Beda-beda caranya. Itulah ilmu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Tidak mesti guru dosen itu kemudian menyamakan strategi yang sama dengan para muridnya. Tidak mesti orang itu harus begini. Tapi kadang-kadang orang itu dengan diberikan jeda-jeda. Saya kalau ngajar itu Pak, tidak mesti harus menyampaikan transfer ilmu. Tapi kadang-kadang saya setelkan sholawatan, setelkan kemudian falsafah filosofi di YouTube yang mengajarkan bagaimana filosofi hutan bambu misalnya, ya, bagaimana perkembangannya. Di awal dia tidak begitu tumbuh terus langsung panjang, tapi dia mengakar, ya, mengandung filosofi, mengandung nasihat-nasihat yang bagus. Bagaimana filosofi pensil, ya, sebatang pensil yang punya manfaat yang luar biasa. Kenapa dia runcing? Dia bisa buat menulis, tapi jangan sampai Anda itu kemudian patah. Itu kan banyak Pak, nasihat-nasihat dari makhluk-makhluk Allah yang diciptakannya ini untuk kita jadikan pelajaran. Ya, dari situ. Saya kira itu Pak ya. Masih ada lagi? Sebelah kiri ibu-ibu? Cukup? Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini nasihat dari Rasulullah, bukan dari saya Pak. Saya hanya menyampaikan saja nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW yang baik ini, yang saya tinggal memetik, menyampaikan saja. Ini sudah ada di piring nih, nggak perlu harus dari pohon sulit-sulit tadi, sudah dilakukan oleh para ulama. Mudah-mudahan ini sebagai amal baik para ulama kita, dan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan diampuni saudara-saudara kita semua. Sampai di sini kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.